Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Warga hancurkan mesin judi tembak ikan di bantaran Sungai Deli. Pangdam 1 Bukit Barisan lakukan kunjungan kerja ke Kodim 0205 Tanah Karo. Memasuki musim tanam, pupuk subsidi langka di Batangonang Padang Lawas Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Muspika Kecamatan Medan Labuhan dibantu warga pada Kamis sore kemarin menggerebek lokasi perjudian di kawasan pinggiran utara kota Medan. Dari lokasi warga berhasil mengamankan puluhan mesin judi tembak ikan dan dingdong yang langsung dirusak dan dibuang ke jalan. Puluhan petugas gabungan TNI Polri bersama Muspika Kecamatan Medan Labuhan dibantu warga turun langsung guna memberantas 8 lokasi judi di sepanjang bantaran Sungai Jalan Yong Panah Hijau, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dari 8 titik lokasi judi yang masih ramai, petugas berhasil mengamankan 20 mesin judi tembak ikan dan 30 unit mesin judi dingdong yang menjamur di sepanjang bantaran Sungai Deli sehingga membuat warga resah dengan aktivitas tersebut. Meski dalam penggerebekan tidak ada perlawanan, namun warga dan Muspika Kecamatan yang tersulut emosi ini langsung mendobrak pintu dan merusak mesin judi tembak ikan dan dingdong hingga mengeluarkan dari rumah untuk dibuang ke pinggir jalan yang sempat menjadi perhatian warga. Camat Medan Labuhan Rudi Asriandi mengatakan, penggerebekan ini dilakukan untuk membersihkan bantaran Sungai Deli yang dijadikan tempat praktek judi, sehingga diharapkan warga bersama-sama menjaga lokasi tersebut jauh dari narkoba dan praktik judi. Ya, kita berharapkan wilayah ini bersih dari segala narkoba, apalagi sampai informasi tentang protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan bersama masyarakat, peran serta masyarakat juga, kami berharap sama-sama mengajak, menghimbau tetangganya juga jangan sampai ada bermain yang macam-macam di tempat ini. Meski pelaku atau pemilik lokasi judi tidak ada yang diamankan petugas, nantinya warga bersama Muspika Kecamatan dibantu TNI Polri akan terus menertibkan lapak judi yang kian menjamur di kawasan Medan Labuhan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, jalin persatuan antar tokoh Melayu se-Sumatera Utara, Ketua Pimpinan Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia mengajak para tokoh Melayu saling mendukung dan menjunjung persatuan dan kesatuan. Bupati Batubara Zahir yang merupakan Ketua PW MAPMI Sumatera Utara menghadiri acara temu silaturahmi dengan para tokoh Melayu yang digelar Forum Masyarakat Dai dan Daiyah Batubara di Aula Gedung Anjungan Melayu. Acara seremoni yang diisi dengan tarian pencak silat Melayu serta pembacaan ayat suci Al-Quran ini turut dihadiri para tokoh Melayu serta Ketua Kadin Batubara Oka Faisal. Dalam pidatonya, Ketua PW MAPMI Sumut Zahir mengatakan pentingnya silaturahmi dilakukan untuk mempererat persaudaraan sehingga para tokoh Melayu yang ada di Batubara semakin bersatu. Zahir juga bangga sudah banyak para orang Melayu Batubara yang menjadi public figure terkenal di Indonesia. Hebat bukan berarti pecah. Kalau hebat itu berarti kita merangkul semua. Maka saya bilang ketika saya dilantik menjadi ketua MAPMI, ayo kita berangkulan. Jangan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hormat dasu ini ya, supaya ini menjadi tali silaturahmi kita melalui dai-daiyah. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya Sumatera Utara pada Kamis siang berunjuk rasa di depan kantor DPD Golkar Sumatera Utara. Mahasiswa menuntut DPD mengambil sikap terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Sumatera Utara fraksi Partai Golkar Zainuddin Purba. Dengan memblokir Jalan Wahid Hashim Medan Sumatera Utara,
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPD Golkar Sumut. Mahasiswa ini meminta kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumut untuk segera melakukan PAW terhadap anggota DPRD Sumut fraksi Partai Golkar Zainuddin Purba terkait dana korupsi, dana tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Kota Binjai sebesar 360 juta rupiah. Menurut mereka, perilaku anggota DPRD Sumut ini tidak mencerminkan perbuatan baik sebagai wakil rakyat. Mereka pun menilai sudah banyak dugaan kasus yang menyeret anggota DPRD tersebut. Tidak hanya dugaan korupsi, mahasiswa juga menilai anggota DPRD fraksi Partai Golkar tersebut sering menjanjikan proyek pemerintah kepada pengusaha dengan meminta uang persenan. Hanya ingin meneruskan tentang banyaknya kejadian-kejadian baik di media sosial maupun media elektronik terkait oknum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Zainuddin Purba. Boleh abang lihat, buka di Google, banyaknya permasalahan yang hari ini tentang kesinggungan masalah hukum. Satu diantaranya terkait dugaan dana TPTGR Kota Binjai waktu beliau menjabat 2004-2009 sebesar 360 juta 769.900 rupiah yang sampai hari ini juga yang kami ketahui belum dikembalikan oleh negara. Ini uang rakyat, ini uang masyarakat. Kenapa sampai hari ini belum dikembalikan juga sama beliau? Yang kedua, kita minta kepada Mahkamah Partai Golkar Sumatera Utara terkait dugaan perjalanan dinas waktu beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Binjai. Dan tentang masalah sewa gedung kantor DPRD Binjai yang hari ini masih ditanganin di Kejari Binjai, walaupun kita ketahui bersama terjadinya markup di bawah meja. Berorasi selama sekitar setengah jam, puluhan mahasiswa ini pun diterima oleh Kepala Kantor DPD Golkar Sumut. Menurutnya, masukan dari para mahasiswa sangat baik untuk Partai Golkar ke depannya. Tadi sudah kami dengar bahwa adik-adik datang kemari untuk menyampaikan aspirasinya. Partai Golkar sangat apresiasi terkait adanya laporan, dugaan terkait kader-kader yang dianggap kurang perbuatannya kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Aspirasi saya terima, saya selaku Kepala Kantor DPD Partai Golkar Sumatera Utara menyambut baik dan sangat mengapresiasi kedatangan adik-adik sekalian di kantor Golkar. Para mahasiswa ini akan terus mengawal serta dengan tegas meminta kepada Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksah untuk memanggil Zainuddin Purba serta mencopot kader Golkar tersebut dari keanggotaan partai yang diduga sudah merusak nama baik Partai Golkar. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pangdam 1 Bukit Barisan melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0205 Tanah Karo. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pangdam 1 Bukit Barisan melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0205 Tanah Karo. Pangdam 1 Bukit Barisan mengapresiasi personil Batalion Infanteri 125 Simbisa yang telah melaksanakan tugas di daerah perbatasan Indonesia. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin mengunjungi Kodim 0205 Tanah Karo dan Polres Tanah Karo. Kedatangan Pangdam 1 Bukit Barisan beserta rombongan disambut dengan pemakaian kain khas adat Karo serta pengaluan bunga. Kemudian memberikan pengarahan kepada seluruh personil untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dalam kunjungan kerja ini, Pangdam Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin memberikan apresiasi kepada seluruh personil dari Batalion Infanteri 125 Simbisa yang baru saja pulang bertugas dari perbatasan Indonesia dan meminta kepada seluruh personil untuk tetap fokus dalam menjalankan tugasnya serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, agar kami dia juga tahu bahwa Simbisa TNI dari dulu hingga saat sekarang dan ke depan tidak ada batas dan akan selalu bersatu. Karena kami dengan Polri hanya merupakan fungsi sesuai dengan tugas pokok. Namun demikian kebersamaan kita dalam rangka membangun, mensejahterakan masyarakat tidak ada masalah.
Terima terkait kunjungan hari ini ke Kodim Pak Panglima, ada arahan khusus nggak kepada masyarakat terkhusus ada destinasi di sini? Sama di sini tetap harus waspada, tersias, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan. Mengajak, mengimbau masyarakat kita tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk amankan diri sendiri, keluarga kita, masyarakat kita terhindar dari COVID-19. Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengunjungi Polres Tanah-Karo untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan TNI dalam menjalankan tugas bersama di masa pandemi COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, pupuk urea subsidi langkah di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sulitnya petani mendapatkan pupuk urea subsidi ini membuat terhambat pertumbuhan tanaman padi dan dikhawatirkan terancam gagal panen. Seperti inilah suasana ratusan hektar tanaman padi di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Yang umur padi sudah 2 bulan kini terlihat terhambat pertumbuhannya. Kondisi tanaman padi menguning akibat tidak dipupuk. Sulitnya petani mendapatkan pupuk urea dan Ponska bersubsidi sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Sebagian petani tidak dapat memupuk padinya karena tidak sanggup untuk membeli pupuk non-subsidi. Memasuki musim pemupukan di musim tanam, sejumlah petani mengungkapkan mereka terpaksa membeli pupuk urea non-subsidi yang lebih mahal mencapai Rp300.000 per saknya. Bu, ini udah dipupuk ini Bu, tanaman padinya Bu? Belum. Ada kendalanya rupanya Bu? Ada. Apa kendalanya Bu? Nggak ada napu. Nggak ada pupuk ya? Iya. Susah cari pupuk di sini Bu, di kecamatan ini? Susah. Harapannya kepada pemerintah apa Bu? Ada yakin. Biar dapat pupuk dari pemerintah, gitu. Lo garik ko na dong madapot so ni. Lo dapat madagarik tong. Biar dapat pupuk dari pemerintah. Biar dapat pupuk dari pemerintah. Berarti ini udah layak dipupuk lah ini tanaman padinya ya Bu ya? Iya. Karena nggak ada pupuk, nggak dipupuk ya Bu ya? Iya. Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Padang Lawas Utara sudah ada jatahnya, namun sampai saat ini masih tahap pendistribusian. Selanjutnya, kendala lain di lapangan masih banyak petani belum memberikan persyaratan berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga untuk mengajukan pupuk bersubsidi tersebut. Bagaimana tentang kebutuhan masyarakat, bahwasanya pada saat ini kelangkaan pupuk subsidi urea di Padang Lawas Utara ini. Terima kasih pada rekan-rekan media. Di sini perlu saya jelaskan bahwasanya kita Padang Lawas Utara menerima kuota pupuk yaitu urea dan non urea. Urea itu sebanyak 3.655 ton. SP36 1.005 ton, ZA 1.038 ton, NPK 2.857 ton, organik 360 ton. Jadi perlu kawan-kawan media bahwasanya di sini untuk realisasi pupuk pada saat ini memang kita masih tahap pengajuan. Kenapa? Alasannya karena adanya persyaratan fotokopi KTP dari masyarakat. Tapi sampai saat ini pengajuan sebagian kelompok tani sudah ada pengajuan, tinggal realisasi mungkin seminggu itu realisasi ke kelompok tani. Petani berharap pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara secepatnya menyalurkan pupuk bersubsidi. Mereka khawatir tanaman padi tumbuh tidak maksimal. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, menindaklanjuti program 100 hari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam transformasi operasional program peningkatan kinerja penegakan hukum. Polres Labuhan Batu fasilitasi rehabilitas 9 pecandu narkoba atau residen. Dalam rangka menjadikan Polri yang presisi, Polres Labuan Batu memfasilitasi 9 warga korban penyalahgunaan narkoba untuk dilakukan rehabilitasi di salah satu balai rehab.
tepatnya di Lau Bakeri, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun ke-9 residen 9 orang ini terdiri dari 8 pria dan 1 orang wanita, yakni NN 20 tahun warga Silangkitang, Labuan Batu Selatan, EA 33 tahun warga Bilahulu, Labuan Batu, SAS 20 tahun warga Asam Jawa, Labuan Batu Selatan, AAS 22 tahun warga Bakaran Batu, Labuan Batu, RY 27 tahun warga Lobusona, Labuan Batu, SMH 37 tahun warga Lobusona, Labuan Batu, SH 32 tahun warga Bakaran Batu, Labuan Batu, MBM 19 tahun warga Teluk Panji, Labuan Batu Selatan, dan RPD 42 tahun warga Binaraga, Labuan Batu. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, rehabilitasi terhadap 9 orang korban penyalahgunaan narkoba ini merupakan salah satu program yang terdapat di 100 hari Kapolri dengan memberi pelayanan sesuai pasal 54 dan 55 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika terkait kewajiban pemerintah untuk melakukan rehab medis dan sosial bagi korban dengan disertai adanya surat permohonan rehabilitasi dari keluarga. Jadi memang di dalam salah satu kegiatan dalam program 100 hari kerja Bapak Kapolri menuju Polri yang presisi, di mana kita memberikan layanan rehabilitasi kepada adik-adik kita atau saudara kita para pecandu narkotika. Dengan kita bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi tersebut. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mendapatkan 9 adik kita yang merupakan korban kecanduan narkotika. Dan mereka akan direhab selama 6 bulan tanpa biaya. Ini atas kerjasama yang luar biasa dari Bapak Kasat Narkoba dengan pimpinan pusat rehabilitasi tersebut yang berlokasi di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, angka kesembuhan COVID-19 di Kota Medan terus mengalami peningkatan. Hingga di akhir minggu keempat bulan Maret 2021, totalnya telah mencapai 12.350 orang. Jumlah tersebut diketahui setelah adanya penambahan 73 pasien perharinya yang berhasil sembuh melawan virus tersebut. Tren kasus COVID-19 terus semakin membaik. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan mencatat jumlah pasien COVID-19 bertambah berada di angka 12.350 orang. Pasien sembuh COVID-19 diketahui terbanyak dari Kecamatan Selayang, Helvetia, Sunggal, dan Johor. Bertambahnya pasien sembuh dengan angka yang semakin tinggi ini juga dipengaruhi adanya pelaksanaan vaksinasi yang telah menjangkau tenaga kesehatan, pelayan publik, tenaga pendidik, dan warga lanjut usia. Di minggu keempat bulan Maret 2021, pasien terkonfirmasi berada pada angka 13.908 orang setelah ada penambahan dalam satu hari 52 orang. Hal ini juga menjadi penyebab Kota Medan masih masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Mardohar Tambunan mengatakan untuk tetap waspada dan konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan selama beraktivitas. Yang namanya suspek itu sebanyak 542. Kemudian yang konfirmasi positif COVID itu ada 13.801 ya. Kemudian yang sembuh ada 12.212 yang sembuh. Yang meninggal masih seperti hari kemarin 447, tidak ada penambahan. Ya. Ini yang dirawat ada sekitar 1.142. Demikian update COVID kita yang terakhir. Kasus yang sembuh tetap banyak ya, tetap menunjukkan angkanya meningkat, sedangkan kasus yang terpapar juga ada. Ya, masih dengan angka di 50 ke 60 seperti itu. Terus kemudian langkah yang dilakukan dari tim Satgas sendiri seperti apa, Dok? Kita tetap melakukan yang namanya tracing ya. Yang 3T kita tetap lakukan dari semua petugas kita di Puskesmas maupun yang ada di Vaskes yang memang sudah kita menjadi mitra kerja. Mereka tetap melakukannya, tetap melakukan kontak
men-tracing kontak erat. Ya, walaupun di lapangan itu mereka tetap masih mendapat halangan. Ya, terutama kadang-kala ada yang orangnya mungkin sudah pindah atau mungkin tidak di tempat. Jadi itu memang sudah menjadi hal yang rutinitas lah dilakukan para petugas kita. Gitu juga. Sejauh ini sebanyak 11 kabupaten dan kota di Sumatera Utara masuk ke zona oranye penyebaran COVID-19. Daerah tersebut yakni Kota Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Sibolga, Gunung Sitoli, Binjai, Deli Serdang, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Batubara, Labuhan Batu Utara, Karo, dan Tapanuli Selatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba kembali melakukan vaksinasi COVID-19 kepada 250 orang personil Polres Toba yang dilaksanakan di Aula Polres Toba pada 24 Maret lalu. Pelaksanaan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan secara bersamaan. Dinas Kesehatan Kabupaten Toba kembali melakukan vaksinasi COVID-19 kepada 250 orang personil Polres Toba yang dilaksanakan di Aula Polres Toba pada 24 Maret lalu. Pelaksanaan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan secara bersamaan. Sebanyak 154 personil divaksin pada tahap 1, pada tahap 2 sebanyak 87 personil dan 9 orang dalam perawatan dokter. Namun berdasarkan keterangan dokter, ke-9 personil tetap bisa melaksanakan vaksinasi. Dalam vaksinasi sudah memasuki tahap berapa gitu? Dan apa saran dari masyarakat tentang vaksinan ini, Pak? Baik, jadi Polres Toba sudah melaksanakan penyuntikan vaksin sudah dari pertama dan kedua, tahap 1 dan tahap 2. Semua berjalan baik, tidak ada keluhan dari personel, dan himbauan kami kepada masyarakat jangan takut untuk divaksin. Pada saat vaksinasi berlangsung, Wakapolres Toba Kompol Jenner Panjaitan menjelaskan proses vaksinasi berjalan dengan baik dan lancar, serta tidak ada keluhan. Jenner Panjaitan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar nantinya tidak takut untuk divaksin. Jenis vaksin yang kita gunakan saat ini apa, Bang? Jenis vaksinnya itu jenis Sinovac ya. Jadi itu vaksin COVID-19. Dari keseluruhan tahapan-tahapan itu, Bang, dari 4 tahapan itu, apakah anggota Polres Toba semuanya lolos untuk divaksin? Ya, sejauh ini ada 80 orang yang sudah divaksin, itu lolos semua. Itu dari hasil screening. Belum total keseluruhan, Bang, ya? Belum total keseluruhan. Nanti kita lanjut lagi di siang hari setelah. Oke, siap, Bang. Istirahat. Berdasarkan keterangan dari Kasih Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Tridharma Putra Simanjuntak, vaksin yang dipakai saat ini adalah vaksin jenis Sinovac. Dan seluruh personil Polres Toba saat ini seluruhnya telah melewati screening dan bisa divaksin. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.